perbedaan picknya, kenapa di sini mungkin RRQ lebih memilih Hayabusa padahal ada Lancelot di sana yang bisa saja diamankan terlebih dahulu. Namun jawabannya adalah karena sebenarnya Hayabusa ini lebih enak buat melakukan endgame atau push turret, melakukan diving dalam sebuah teamfight karena dia punya quad shadow. Lancelot memang memiliki kapabilitas immune dengan menggunakan Tone Rose-nya, tapi ternyata kita tahu sendiri untuk melakukan push dan diving turret, Lancelot sangat-sangat punya resiko yang tinggi karena dia gampang banget untuk ditangkap, dia hanya punya Phantom Execution untuk melakukan defense mechanism. Kalau misalkan kita tahu sendiri, misalnya Lancelot melakukan puncture ke depan dengan yang kita tahu sendiri dengan resiko yang sangat-sangat besar di sana, tapi kalau puncture-nya udah ke depan, dia nggak bakal bisa mundur ke belakang. Jadi hal inilah yang membuat Sin lebih bijak ketika dia memilih Hayabusa. Dan pemilihan Hayabusa kita tahu sendiri, user Hayabusa yang instingnya kayak Sin ini benar-benar udah tidak perlu diragukan lagi. Dengan Heptasis, dengan Blade of Despair, dengan Endless Battle, dia udah cukup banget. Dan bener-bener bisa dibilang ya damage yang dia dah hasilkan bener-bener sangat-sangat tinggi banget. Anyway, terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Magna TV karena kita bakal shine out terlebih dahulu dan kita masih ada satu match lagi tapi setelah ini. Namun match yang ketiga juga nggak kalah seru sama match yang kedua untuk hari ini karena match yang kedua aja udah sepanas ini, udah kelihatan one sided-nya. Tapi memang kalau boleh jujur, aku dari meja analis melihat EVOS Legends di season ini punya banyak banget PR. Pertukaran role dari Rek dan juga Wan benar-benar jadi PR utama mereka. Dari segi pool hero, mereka butuh banyak banget mengolah lagi. Dan sementara itu, nanti kita bakal lihat dari post match-nya ya. Kita bakal melihat dari segi gold differences-nya. Karena ini yang paling penting juga. Ketika kita ngomongin masalah sebuah tim dengan gold yang sangat-sangat berbeda jauh banget, ini bakal jadi timpang banget. Apa sih memang yang membuat perbedaan sehingga tim RRQ bisa menang jauh banget terhadap tim EVOS saja di game yang kedua berbeda dengan game yang pertama? Ini dia. Perbedaannya adalah dari segi gold yang bahkan menyentuh ke angka 14.000 gold dan turretnya tim EVOS Legends. Yang biasanya mereka mungkin lebih objektif juga terhadap turret, mereka tidak bisa mengamankan satu turret pun bertemu dengan RRQ Hoshi di sini. Well, dari segi damage memang bisa dibilang Rich Guy sangat kaya sekali, bahkan 9.935 untuk Sin dan LJ masih. Ini The Forgotten One dengan assist yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Dan ya aku tidak melihat memang adanya Bajan di game yang kedua sebagai sandbag yang benar-benar luar biasa karena lebih banyak Pendragon kayaknya yang aku lihat untuk menelan damage dari teman-teman RRQ Hoshi. Terlebih kalau misalkan kita bakal nanti membahas MVP by Axe yang akan sesaat lagi akan muncul tentunya. Ini dia yang bakal aku bahas soal Hayabusa dan gameplay dari Sin-nya. Inilah dia MVP by Axe dengan Hayabusa dari Sin, 8 poin kill tanpa tumbang sama sekali dan dia mendapatkan 6 assist. Dia udah punya 2 Legend Sword yang dia artinya on the way ke arah Blade of Despair. Dia juga udah punya Endless Battle, dia udah punya Raptor Matchet dan dia udah punya Warrior Boots. Di sini juga dia punya Heptasis, satu item yang tadi kalau misalkan teman-teman sadar, Rexy satu kali diselebet aja dia hilang begitu saja. Hayabusanya benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan sangat-sangat baik di sini. Dia juga membuat Warrior Boots dengan tujuan untuk meminimalisir damage dari Wan dan juga Rek dengan physical damage yang cukup tinggi tentunya nanti di bagian late dan juga mid game. Walaupun kita tahu sendiri Bajan di sini dengan menggunakan Hilda, dia sering kali menggunakan para of wildness-nya juga ke arah Hayabusa dari Sin, tapi di sini Sin-nya selalu mampu untuk melakukan quad shadow dengan sangat-sangat baik dan escape mechanism dari Sin memang tidak perlu diragukan. Inilah dia, salah satu player yang juga punya high mechanical level, sama halnya mungkin kita tahu sendiri seperti season-season lalu, Sin sudah meminimalisir mukilnya yang sebenarnya tidak perlu. Ya, jadi akhirnya bisa dibilang di sini Sin benar-benar sudah berhasil menjadi seorang hyper carry yang patut untuk dicontoh oleh semua hyper carry lainnya tentunya. Dan kita bakal melihat highlight-nya dia. Inilah dia highlight by Mandiri yang tentunya ini yang akan kita kulik-kulik dari awal sampai akhir karena sejak awal lihat di sini bagaimana cara seorang Finn ngamanin level 2-nya terlebih dahulu, baru dia balik lagi dengan rotation-nya dan mendapatkan first blood. First blood di awal ini benar-benar jadi keunggulan banget buat temen-temen dari tim RRQ Hoshi, walaupun sebenarnya langsung terjadi trading kill. Karena kenapa? Karena di sini Sin-nya udah level 4, dia udah punya shadow kill, point kill-nya diamankan, bahkan tadi ngeliat LJ yang melakukan rotasi cutting dengan sangat-sangat baik, membuat teman-teman dari tim EVOS Legends tidak akan mampu
bergerak ke arah top lane. Dan hal tersebut yang membuat tim EVOS Legends mendapatkan kerugian di early game. Point killnya udah mulai diambil, Pendragon juga di sini tidak bisa kemana-mana, ternyata kena efek slow. Dia udah nggak punya flicker lagi. Pendragon benar-benar melahap damage yang cukup banyak dan scene-nya tidak pernah tersentuh sama sekali, tidak pernah terpick off sama sekali. Dan ia benar-benar bebas untuk mendapatkan pundi-pundi gold yang dia butuhkan ketika ini masih early game. Terlebih ini racknya terpick off, lalu bisa dibilang one-nya juga tumbang. Banyak banget poin-poin kill yang memang diamankan hanya untuk seorang Sin dan juga Finn. Karena tadi aku sempat bilang di awal kan, kalau misalkan hyper carry itu tempel aja sama support yang punya damage kayak Luoyi. Nggak punya Luoyi, kalian mungkin bisa ambil contoh mungkin damage lain. Chang'e juga bisa, lalu Aurora juga bisa. Apalagi ini adalah Sin dengan menggunakan Hayabusa. Dia bisa banget melakukan solo kill, dia memberikan surprise juga cepet banget. Terlebih refleks dari Sin dengan mapping yang sangat-sangat luar biasa. Ia selalu memberikan kejutan di bagian jungle. Dia selalu muncul ketika mungkin ada 1 atau 2 hero yang muncul tiba-tiba ke area jungle dari tim EVOS Legends. Dan ketika udah mulai nongol di jungle, diambil itu killnya pelan-pelan, diculik di area jungle. Lihat Sinnya selalu nongol dan one hit itu godlike tadi dari Heptasis dan juga dari Endless Battle. Jika tim fight, bisa dibilang di sini R7 dan juga Lemon hanya coba untuk nge-zoning aja. Posisinya bener-bener gila banget. Dan ini scene-nya benar-benar dalam posisi yang aman, nyaman, dan tanpa ada gangguan sama sekali. Tentunya mereka hanya bisa langsung memporak-porandakan posisi dengan shadow kill juga ini bakal bebas banget. Dan itulah dia game untuk tim RRQ Hoshi 2-0 tentunya dengan logo love seperti biasa. Dan tentunya hal ini yang mungkin harus ditiru, menjatuhkan mental lawan dengan cara taunting sebenarnya bukan berarti mengejek, itu berbeda. Tapi ini adalah sebuah cyber yang diberikan kepada lawannya bahwa well, game kali ini atau hari ini ya gue yang menang. Dan ya itu semacam selebrasi lah yang namanya recall atau stiker atau segala macamnya. Dan itu ada highlight by Mandiri untuk di game yang kedua. 2-0 tentunya bisa dibilang sangat-sangat berbeda dengan game yang pertama. Dan masih ada satu lagi, kita akan melakukan sedikit interaksi atau video call juga terhadap teman-teman kita dari kedua tim, dari kedua belah pihak. Dan akhirnya kita bisa melihat dari dua perspektif yang berbeda, dari pihak RRQ Hoshi dan juga dari pihak EVOS Legends. Ini nanti kita akan bertanya kira-kira kenapa nih, apakah ada masalah dari segi drafting pool hero kah untuk dari EVOS Legends, atau dari RRQ Hoshi mereka emang udah se-ready itu ya. Oke, so anyway, kita bakal melihat, inilah dia interview section bersama dengan Sin. Oke, halo.